Masih dalam acara Tutur Bintang. Ya, teman-teman, kali ini dalam acara Tutur Bintang mendatangkan dua bintang besar nih yang lagi bersinar di Semarang Utara. Siapa dia? Tararara, ada Kak Ika dari Plant Indonesia. Halo Kak Ika. Hai, siang Bintang. Selamat siang Kak Ika. Dan di pojok sana tentunya kawan-kawan sudah tak asing ya. Ada Wak Yo. Halo Wak Yo. Halo, halo. Halo, halo, hai. Ya, kenapa dua bintang besar di Semarang Utara yang lagi bersinar? Karena Yayasan Plan Indonesia bersama Yayasan Setara mengadakan proyek nih di Semarang Utara. Tentang apa? Tentang Be Ready kawan-kawan. Apa itu Be Ready? Kita tanya dan kita ulik. Apa itu program Be Ready? Apa itu Kak Ika program Be Ready? Be Ready ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dan kesiapsiagaan bencana masyarakat di Semarang Utara. Bencana ya Pak? Ya, bencana, konteksnya bencana. Nah, Be Ready ini didanai oleh pemerintah Inggris dan didukung oleh Plan Internasional UK dan juga Plan Internasional Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Setara di Semarang. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri kami ada di 5 kelurahan. 5 kelurahan. Di Kecamatan Semarang Utara ada Kelurahan Bandar Harjo, ada Kelurahan Tanjung Mas, ada Kelurahan Panggung Kidul, ada Kelurahan Panggung Lor dan juga Kelurahan Kuningan. Wah ya, Semarang semuanya ya, Semarang Utara. 5 kelurahan ini adalah 5 kelurahan yang didampingi di masa pilot project ini gitu, selama kurang lebih 4 bulan. Bencananya apa sih kalau Semarang Utara tuh? Rob ya? Rob. Iya, ancaman banjir rob. Ancaman banjir rob ya. Itu apa sih yang ditemukan oleh kawan-kawan Setara? Wah, yuk kaitan sama advokasi dan intervensi di 5 kelurahan tersebut. Jadi yang pertama itu berkaitan langsung dengan advokasi ke pemerintah kota ya. Semarang, terus kemudian dengan masyarakat, dan ini akan dilakukan di kota Semarang dengan tipikal daerah pesisir, terus kemudian di tengah kota, perkotaan, nah masyarakat urban. Nah, ini akan jelas berbeda pasti kan begitu ke situasi di Filipina dan situasi di masyarakat pesisir. Nah, pertama kalau kemudian yang jelas ini sebetulnya kalau tadi sudah Mas Bintang bilang itu bahwa rob dan banjir itu mungkin itu kesehari-harian ya, menjadi bagian dalam apa namanya kehidupan yang gitu. Terus biasalah kan. Pokoknya bodoh keceh kan gitu ya. Nah, kemudian di situ mereka bisa jadi survive dan mereka membangun ketahanan tubuhnya juga, kesehatan mereka berdasarkan kesehari-harian. Tapi kemudian kan juga ada bidikan lain yang tadi setelah dia ungkapkan sama Mbak Ika itu, bahwa kemudian bagaimana sih ada upaya-upaya juga dalam artian tidak cukup kemudian banjir ini yang berlaku apa kemudian dengan situasi ini apa sih yang perlu dipersiapkan. Jadi bagaimana Plan dan Yayasan Setara bisa berjalan bersama dengan masyarakat untuk sama-sama menanggulangi kebencanaan ini dan menyiapkan. Ketika teman-teman Plan Indonesia ke Semarang, Jawa Tengah is Central Java, ibu kota Semarang, terus ada Yayasan Setara nih di situ kita bermitra. Terus apa sih goal besar dan harapannya dari Plan Indonesia ketika mengintervensi Semarang Utara? Mungkin saya melihat dulu dari latar belakangnya ya, kenapa kami ada di Semarang Utara, kenapa juga bekerja sama dengan Setara gitu. Jadi data statistik kota Semarang itu menunjukkan bahwa banjir robnya itu cukup tinggi gitu, dan ada kearifan lokal yang dibangun oleh masyarakat Semarang Utara itu kalau terjadi ancaman banjir rob, mereka punya potensi untuk meninggikan lantai rumah gitu. Dengan kalau kita lihat Semarang Utara wilayah perkotaan yang cukup padat penduduknya. Padat penduduk. Nah, di sisi lain kami juga organisasi yang bekerja untuk
memberikan perlindungan pada anak dan juga membangun kesetaraan bagi anak perempuan. Nah, ketika melakukan kerjasama, kenapa kami memilih Setara? Kami tahu bahwa Setara itu adalah organisasi yang terbentuk dan lahir dan berkembang di Semarang. Jadi paling enggak konteks wilayahnya sudah dipahami oleh Setara sendiri gitu. Jadi kami berharap ketika kita ada di lapangan, kita tidak lagi mengenal konteks budayanya itu sendiri, tapi Setara paling enggak sudah bisa membantu Plan Indonesia untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Contoh seperti ini, misalnya kalau mau bicara pendampingan kepada masyarakat, kita tidak perlu lagi belajar strateginya seperti apa, karena Setara sendiri sudah memiliki strategi itu, bagaimana berkumpul, bagaimana berdiskusi dan membuat satu keputusan bersama dengan masyarakat. Seperti itu. Biradi ini impian besarnya apa sih di masyarakat ini? Misalnya apakah ada output yang harus dicapai, misalnya bagaimana masyarakat tuh harus tangguh, berarti kalau bencana datang ya sudah, kita sudah siap, atau bagaimana mimpi besarnya di teman-teman Plan? Kalau dilihat dari mimpi besarnya, seperti goal yang tadi saya sampaikan di awal itu, membangun ketangguhan masyarakat dan siaga bencana. Jadi perlu dilihat bahwa di sana tuh kita perlu mau mengajak masyarakat, selain kamu sudah menghadapi ini setiap tahun, tapi cara kamu menghadapi masih cara-cara tradisional. Jadi kita mau datang bersama untuk kita mencoba hal yang baru. Hal yang baru yang saya maksud itu, kamu perlu melakukan analisa risiko bencana. Kamu perlu analisa gitu. Kamu perlu menganalisa itu dari sisi lingkungan kamu, sejarahnya seperti apa, kenapa bisa terjadi rob. Dan itu bisa ya Mbak ya? Bisa, dari sisi pengetahuan dan pengalaman itu bisa dilakukan. Dan sebenarnya untuk mengurangi ini ada cara-cara yang bisa kamu lakukan yang tidak membutuhkan biaya, hanya dari kesiapan kamu mau apa enggak gitu. Kamu bisa melakukan ini apa enggak gitu. Karena kenapa? Kita punya koneksi dengan pemerintah. Kita punya sumber informasi di Google. Kamu tinggal Google aja bagaimana menyelamatkan diri dari gempa bumi, contoh. Masuk kolong mejanya yang seperti apa? Kamu bisa dapatkan informasi di sana banyak banget. Tinggal kita mau atau enggak. Tapi di sisi lain yang mau dilihat Biredi ini adalah bagaimana masyarakat mempersiapkan diri dari sisi keuangan. Dari sisi keuangan, apakah selama ini kamu punya, ketika kamu bilang kamu mau meninggikan rumah, kamu punya persiapan uang apa enggak? Ada di hitung-hitungannya, perencanaan. Ada hitungannya apa enggak gitu. Nah, kamu tahu enggak bagaimana itu kalau dipersiapkan seperti apa? Nah, kita mengenal dulu apa yang masyarakat lakukan selama ini. 40% dari masyarakat Semarang Utara itu tidak punya penghasilan tetap. Jadi mereka bekerja dulu baru bisa mendapatkan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Gitu. Betul. Jadi kalau mau dikoneksikan sama punya tabungan untuk biaya bencana belum tentu. Tapi ketika dilihat ada beberapa masyarakat yang memiliki biaya tak terduga, tabungan untuk biaya tak terduga. Seperti mempersiapkan diri untuk kesehatan, mempersiapkan diri untuk ekonomi, mempersiapkan diri untuk pendidikan, contoh ya. Nah, kita mau mengajak masyarakat, bisa nggak kamu juga mempersiapkan diri untuk bencana? Karena ancaman banjir rob ini terjadi setiap tahun gitu. Dan itu pasti. Kenapa kamu tidak memulai itu? Nah, kembali lagi, Semarang Utara itu wilayah perkotaan. Sekarang itu orang kepemilikan gadget, handphone sudah canggih gitu, sudah canggih. Begitu juga dengan e-money. Nah, tapi diperkenalkan juga ke masyarakat. Kamu tahu nggak e-money seperti apa? Kami melakukan penelitian, kami melakukan assessment gitu dengan masyarakat. Apakah masyarakat tahu e-money? Apakah masyarakat bisa menggunakan e-money? Apakah masyarakat itu merasa mudah menggunakan e-money atau seperti apa? Nah, dari hasil-hasil studi, hasil belajar bersama, nanti akan membawa kita, kami dari Plan Indonesia akan merangkum itu
untuk bisa menciptakan satu konsep tersendiri bahwa orang Semarang Utara, hal yang mereka lakukan seperti ini, yang mereka inginkan seperti ini, pasarnya seperti ini, digital money seperti ini, dan kehidupan masyarakatnya seperti ini. Nah, persoalan-persoalan itu akan membantu kita untuk membuat sesuatu lagi yang lebih bagus, yang lebih besar ke depannya. Ya, keren Kak. Artinya ini sangat luar biasa ketika nanti program itu dan masyarakat tangguh bencana dan paham tentang literasi keuangannya, ya kan, tentang bagaimana menyiapkan diri ketika bencana. Peran masyarakat, partisipasi masyarakat sangat penting. Sangat penting dalam proyek ini. Apalagi kalau kita ngomong ke isu perlindungan anak, kelurahan layak anak, itu kan salah satu indikatornya juga tangguh bencana. Bagaimana disiapkan ketika bencana datang, terus bagaimana ada sistem perlindungan anaknya. Nah ini menarik juga nih kalau. Tapi misalnya Kak Eka atau Pak Yo ini, di situ kan ya kita ngomong ke Semarang Utara yang sebenarnya itu potensi besar untuk dikembangkan bermacam-macam komunitas, base komunitas. Ada misalnya kita CSR di sana ya, ada IPU, ada Pelindu, Indonesia Power. Apakah ada rencana ketika membentuk forum CSR untuk peduli bencana atau bagaimana untuk CSR merespon di wilayah itu atau gimana? Karena tadi menarik juga itu. Itu dia sebenarnya dari exit strategi yang tadi disusun bersama itu sudah muncul bagaimana mau berkolaborasi dengan CSR. Contoh di Bandar Harjo sendiri dan juga Tanjung Mas itu salah satu kegiatannya bikin sabuk pantai gitu. Itu didukung oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Gitu. Tinggal sebenarnya sekarang kan bagaimana kita mau mengajak pihak-pihak luar yang ada di daerah kita itu untuk membantu kita. Kembali lagi masyarakatnya mau apa enggak? Karena peluang tidak saja hanya dalam bentuk uang ya, tapi peluang dalam bentuk dukungan, dalam bentuk pengetahuan itu banyak dikasih gratis oleh pihak-pihak swasta. Oke, terima kasih Kak Eka. Ini terakhir aja buat Pak Yo, perwakilan dari teman-teman Yayasan Setara. Apa sih rencana ke depan atau harapan-harapan teman-teman Setara ya? Karena ini sangat berbeda ya dengan gerakan Setara. Saya tahu bahwa Setara fokus ke anak, tapi ini mencoba ke bencana. Ini jangan-jangan nih apa nih, ada sesuatu apa nih ya kegelisahan dari kawan-kawan Setara nih soal kebencanaan atau di Semarang Utara. Gimana? Bicara rencana aksi itu kan tidak cuma di situ ini ya, tangkapan masyarakat juga tidak cuma bencana alam ketika mereka bicara rencana aksi. Oh, jumlah lansia sekian, oh jumlah anak putus sekolah sekian, bahwa itu itu muncul di rencana aksi, bahwa itu juga jadi bencana bagi mereka. Contoh kelompok perempuan itu mulai menyadari bahwa kami memang hanya bertugas di dapur umum gitu, tapi bagaimana dapur umum itu dikelola dengan baik kami juga belum tahu gitu. Kami juga mau membangun kesiapsiagaan dari rumah kami, tapi kami tidak tahu memulainya dari mana. Begitu juga dengan kelompok anak muda yang notabene milenial gitu. Ya kami mau bicara dengan para orang tua, tapi dari sisi pengalaman kami terbatas. Gitu. Tapi dengan dengan pengetahuan yang diberikan, dengan training, bagaimana mengenal literasi keuangan, mengenal analisa risiko bencana, belajar bencana lebih banyak lewat leaflet yang dibagikan gitu. Anak muda, kelompok ibu-ibu, pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya diharapkan memiliki pengetahuan sehingga mereka itu bisa berkolaborasi. Jadi anak muda tidak saja dia memiliki pengetahuan terhadap teknologi, tapi dari sisi pengetahuan dia juga harus punya. Jadi ketika dia mau mengajak pemerintah, mau mengajak orang tua, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan grup yang mereka miliki, itu akan lebih memudahkan dia untuk berpartisipatif secara aktif. Oke, keren sekali ya kawan-kawannya. Jadi memang benar partisipasi kolektif itu sangat dibutuhkan untuk membentuk kampung kita yang tangguh bencana, bahkan bukan hanya tangguh bencana, tangguh ekonomi juga ketika semua kolektif dan partisipasi itu ya kan? Ya. Ya, itu kawan-kawan, nampaknya kita akan berlanjut di episode 2 Tutur Bintang. Nanti ada isu-isu lainnya yang akan kita bahas. Jangan lupa kawan-kawan, please subscribe and comment
dan like tentunya. Oke, sampai jumpa di Tutur Bintang episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.